Perkenalkan, nama saya Febrianto Sihite, NPM 22140710882, kelas Tet B angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi motor bakar 2 tak. Yang pertama adalah latar belakang. Motor bakar adalah mesin yang menggunakan energi termal untuk melakukan kerja mekanik, yaitu dengan cara merubah energi kimia dari bahan bakar tersebut menjadi energi panas dan menggunakan energi tersebut untuk melakukan kerja mekanik. Energi termal diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada mesin motor itu sendiri. Di bidang otomotif, perkembangan dari bidang otomotif itu sendiri sangat pesat, yaitu ada mesin motor 2 tak, mesin motor 4 tak, dan mesin rotari atau one coil. Mesin 2 langkah atau motor 2 tak adalah motor bakar yang dalam memperoleh tenaga dilakukan dalam 2 langkah piston dan 1 kali putaran poros engkol atau crankshaft. Teknologi mesin 2 tak dan mesin 4 tak merupakan proses penggerak piston pada mesin motor itu sendiri. Mesin 2 tak menggunakan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan mesin 4 tak, sehingga mesin 2 tak lebih mudah dalam perawatannya dibandingkan dengan mesin 4 tak. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari presentasi saya hari ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui apa itu motor bakar. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mengetahui langkah kerja dari motor bakar 2 tak. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mengetahui komponen-komponen utama pada motor bakar 2 tak. Yang selanjutnya ada pengertian mesin 2 tak. Mesin 2 tak adalah pembakaran dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan mesin 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dan dalam satu siklus. Dalam mesin 2 tak terdapat 4 proses, yaitu yang pertama proses hisap atau intake, yang kedua kompresi atau compression, yang ketiga ada langkah ledak atau power, dan yang terakhir ada langkah buang atau exhaust dalam satu siklus pembakaran. Keempat proses tersebut berlangsung dalam satu putaran proses engkol atau crook as. Mesin 2 tak memiliki kelebihan yaitu yang pertama lebih sederhana, dan lebih murah dalam perawatannya karena memiliki lebih sedikit bagian yang bergerak dibandingkan dengan mesin 4 tak. Namun, mesin 2 tak juga memiliki kekurangan, yaitu lebih boros bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin 4 tak. Yang selanjutnya ada klasifikasi motor bakar 2 tak. Motor bakar dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan pembakaran, yaitu sistem pembakaran dalam atau ICE atau Internal Combustion Engines. Dan yang kedua adalah sistem pembakaran luar atau External Combustion Engines. Yang pertama, motor pembakaran dalam atau Internal Combustion Engines. Motor pembakaran dalam adalah jenis motor bakar yang sumber tenaganya berasal dari pembakaran gas panas yang bertekanan tinggi, hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Pembakaran dalam berlangsung di dalam ruang tertutup dalam mesin yang disebut ruang bakar atau combustion chamber. Yang kedua adalah motor bakar pembakaran luar atau external combustion engine. Motor bakar pembakaran luar adalah jenis motor bakar yang proses pembakarannya terjadi di
luar dari konstruksi atau mekanis mesin. Contoh dari pembakaran luar adalah mesin uap dan mesin string. Yang selanjutnya adalah kerja motor bakar 2 tak. Prinsip kerja motor bakar 2 tak ada 4. Yang pertama, langkah hisap. Yang kedua, langkah kompresi. Yang ketiga, langkah ledak. Dan yang terakhir, langkah buang. Pertama, saya akan membacakan langkah hisap, itu langkah pertama. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke titik mati atas atau TMA dan membuka saluran hisap. Campuran bahan bakar dan udara yang sudah tercampur dalam kan crash akan masuk ke dalam ruang bakar melalui saluran hisap. Langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMA atau titik mati atas ke TMB atau titik mati bawah dan menutup saluran hisap. Campuran dari bahan bakar dan udara yang sudah masuk di dalam ruang bakar akan terkompresi dan menjadi lebih padat. Langkah yang ketiga atau langkah ledak. Pada langkah ini, campuran bahan bakar dan udara yang sudah terkompresi akan dibakar oleh api dari busi. Proses pembakaran ini akan menghasilkan gas yang panas dan bertekanan tinggi yang akan mendorong piston ke bawah. Langkah keempat adalah langkah buang. Pada langkah buang, piston bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke TMA atau titik mati atas, membuka saluran buang. Gas buang yang dihasilkan dari proses pembakaran akan keluar dari ruang bakar itu melalui saluran buang. Pada keempat langkah tersebut terjadi dalam satu putaran poros engkol atau crook as pada mesin 2 tak. Mesin 2 tak tidak menggunakan klep atau valve dan noken as atau camshaft seperti pada mesin 4 tak, melainkan menggunakan membran yang berada setelah karburator. Mesin 2 tak memiliki kelebihan, yaitu lebih responsif dan akselerasinya bagus. Namun kekurangannya adalah proses pembukaan tidak terjadi secara sempurna sehingga tingkat emisi yang dihasilkan lebih tinggi. Proses kerja mesin 2 tak dapat dilihat dari gambar yang sudah tercantum. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dasar mesin 2 tak. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, mesin 2 tak memiliki berbagai komponen-komponen dasar. Komponen-komponen dasar pada mesin 2 tak antara lain. Yang pertama itu ada blok mesin. Sama halnya seperti mesin 4 tak, blok silinder dipakai sebagai tempat untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Fungsi utama blok silinder ini yakni sebagai tempat piston untuk naik turun. Seperti namanya, bentuk komponen ini seperti rongga silinder. Di dalam rongga inilah piston beraksi. Yang kedua itu ada head cylinder. Pada head cylinder atau kepala silinder mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran. Secara teori, pembakaran mesin memang terjadi pada ruang bakar, tapi posisi ruang bakar ini ada di kepala silinder, sehingga bisa dikatakan bahwa kepala silinder merupakan komponen terjadinya pembakaran mesin. Komponen yang ketiga ada piston. Piston adalah komponen berbentuk tabung dengan diameter tertentu tergantung mesin itu sendiri. Diameter piston ini pastinya
lebih kecil dari diameter rongga silinder, karena piston ada di dalam rongga silinder. Piston berfungsi untuk mengatur besar volume pada ruang bakar. Komponen yang keempat ada batang piston. Batang piston atau connecting rod berada di bawah piston dan di atas poros engkol. Batang piston berfungsi untuk menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Meski fungsinya hanya satu, tapi komponen ini tidak boleh disepelekan. Yang kelima itu ada poros engkol. Poros engkol pada prinsipnya sama seperti kayuhan pada sepeda. Fungsi untuk mengubah arah gerakan dari awalnya naik turun menjadi gerak rotasi. Saat kita mengayuh sepeda, tanpa kita sadari kita telah mengubah gerak naik turun kaki menjadi gerak putar. Yang keenam itu adalah komponen intake port. Fungsi komponen intake port adalah tempat untuk masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Mengapa menuju ruang engkol? Karena pada siklus 2 tak, campuran bensin dan udara akan disalurkan ke ruang bakar. Ketika proses pembakaran selesai, gerakan piston akan ke bawah dan mendorong gas ini bergerak ke atas melalui saluran transfer. Yang ketujuh adalah komponen exhaust port. Sama halnya seperti intake port, exhaust port merupakan komponen yang menghubungkan ruang bakar dengan knalpot mesin. Exhaust port berfungsi sebagai saluran buang dari gas sisa pembakaran pada mesin. Saluran ini juga tidak memiliki mekanis katup karena memanfaatkan pergerakan piston untuk membuka tutup saluran. Yang kedelapan ada komponen transfer port. Sementara komponen transfer port merupakan saluran khusus yang menghubungkan ruang bakar dengan engkol. Sama seperti dua saluran di atas, saluran ini tidak dilengkapi mekanisme katup. Hanya saja transfer port menggunakan pergerakan piston untuk mengatur pembukaan dan penutupan saluran. Komponen yang terakhir ada spark plug atau busi. Sama seperti mesin 4 tak, busi memiliki fungsi sebagai pemercik api pada motor bakar 2 tak. Baik mesin 4 tak atau 2 tak menggunakan busi sebagai pemicu pembakaran. Busi ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi api. Yang selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan motor 2 tak. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan motor 2 tak yang dapat dijelaskan. Yang pertama, kelebihan motor 2 tak yaitu konstruksi mesin yang lebih sederhana dibandingkan dengan motor 4 tak, sehingga lebih mudah dalam perawatannya. Kelebihan yang kedua adalah responsif dan akselerasinya yang bagus. Yang ketiga, tenaga yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan motor 4 tak. Dan kekurangan pada motor 2 tak adalah yang pertama, menghasilkan suara yang lebih keras dan kasar, serta asap knalpot yang lebih ngebul dibandingkan dengan motor 4 tak. Kekurangan yang kedua itu lebih boros bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor 4 tak. Yang ketiga itu motor 2 tak membutuhkan oli tambahan. Yang keempat, kekurangan dari motor 2 tak adalah lubang buang mesin 4 tak tidak berada di bagian silinder, sehingga mesin 2 tak tidak lebih cepat panas.
proses tidak terjadi secara sempurna sehingga emisi yang dihasilkan lebih masif. Yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Presentasi saya hari ini mempunyai 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, motor bakar adalah suatu mekanisme atau konstruksi mesin yang mengubah energi panas dari bahan bakar menjadi energi mekanik atau gerak. Yang kedua, langkah kerja motor 2 tak antara lain langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Kesimpulan yang terakhir adalah komponen-komponen utama pada motor bakar 2 tak adalah: yang pertama ada blok mesin, head cylinder, piston, batang piston, poros engkol, intake port, exhaust port, transfer port, dan busi. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.